Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan 22 kecamatan. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang ini dikenal memiliki banyak UMKM yang mampu menghasilkan berbagai produk mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan, hingga fashion yang unik dan menarik. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Deli Serdang yang terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Deli Serdang ini turut didampingi oleh Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan UMKM. Namun, dalam hal pembinaan dan pengembangan UMKM ini di akhir menemukan suatu kendala, yaitu pemasaran produk UMKM. Melihat hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang kemudian memberikan sarana pemasaran produk UMKM Deli Serdang melalui marketplace online yang bernama Deli Serdang Mall. Deli Serdang Mall adalah marketplace online yang memasarkan produk lokal produksi UMKM Deli Serdang secara online di alamat website yaitu www.deliserdangmall.com yang diprakarsai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2019 yang lalu. Deli Serdang Mall dirancang sebagai program UMKM Goes Online yang memberikan kemudahan UMKM dalam menjual produk-produk hasil produksi mereka dan menjembatani UMKM mencapai market atau pasar tidak hanya lokal, melainkan hingga nasional bahkan internasional melalui media internet. Untuk itu, dibentuklah suatu marketplace online produk UMKM Deli Serdang di www.deliserdangmall.com yang konsepnya sama seperti situs belanja online lainnya, tetapi lebih mengedepankan produk-produk khas UMKM yang unik, menarik, dan kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Dibalik lagi di Bincang Bisnis UMKM ya kan. Salah satu program digital activity-nya Tribun Medan yang oke, karena di Bincang Bisnis UMKM ini kita akan mengulas profil-profil UKM khususnya yang ada di Sumatera Utara. Tapi sebelumnya, waduh, ada yang ketinggalan. Saya lupa pakai face shield ya Tribuners ya. Karena aku mau bilang program ini sudah mengikuti protokol kesehatan tentunya. Kita pakai face shield dan masker, sudah cuci tangan, dan tentunya jaga jarak sama narasumber. Udah ada 1 meter nih Kak Esri ya, kayaknya ya sudah ada. Nah, Tribuners, seperti biasa Bincang Bisnis UMKM. Nah, kita akan mengulas seperti apa sih UMKM yang ada di Sumatera Utara khususnya, agar bisa jadi inspirasi buat para pebisnis lainnya. Kenapa? Karena penting nih UMKM khususnya di Sumatera Utara ini ya, karena tulang punggung perekonomian. Nah, maka dari itu imbauan buat kita semua ya yang punya penghasilan tetap, kalian yang khususnya Tribuners, agar ayo beli barang UMKM ya kan. Karena menabung memang baik ya, tapi kalau misalnya uangnya ditabung semua dan gak dibelanjakan, nah uang nggak berputar, ekonomi bisa stagnan, dan tentunya itu kita nggak mau semua terjadi ya kan. Maka ayo dukung produk UMKM, apalagi yang sekitar kalian, boleh lah ya dimulai dari yang di sekitar kalian, yang terdekat aja. Nah, untuk itu hari ini rasanya Tribun Medan perlu rasanya bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang untuk mempromosikan salah satu UKM binaan dari Diskop UKM Deli Serdang untuk kita ulas di sini. Kita cari inspirasi bisnis seperti apa sih ya kan buat kalian khususnya yang mau berbisnis. Nah, hari ini kita akan sepertinya akan mengulas keripik tempe. Sebelumnya aku bilang ke kalian ya Tribuners, tempe ya kan biasanya makanan khas Indonesia yang tentunya populer dan banyak dikonsumsi masyarakat dan dari semua segmen usia ya kan, mulai dari anak-anak, remaja sampai yang tua juga ya kan. Dan tentunya tempe ini banyak memiliki kandungan nutrisi yang kayaknya sering kita abaikan ya, karena mungkin karena udah kebanyakan tempe ya. Kalau di luar negeri mungkin tempe jarang, jadinya lebih mahal, makanya mereka cari nih kandungan nutrisinya apa. Ternyata banyak vitamin B12 khususnya untuk vegetarian ya kan. Dan selain sebagai olahan untuk lauk pauk, nih tempe ternyata bisa dikreasikan menjadi cemilan kekinian nih buat anak-anak zaman sekarang nih ya. Mau cemilan yang sehat ya kan, bahan dasarnya harus diperhatikan juga. Dan perlu kalian tahu fakta unik tempe. Ada beberapa nih aku kutip ya kan dari tribunstyle.com. Jadi yang pertama, ternyata tempe ini adalah makanan dari khas kerajaan tapi pada abad 18 silam. Wow, berarti buat kalian yang suka tempe ya, kalian mungkin cikal bakal raja dulu ya. Sudah ada mental raja lah ya, pembeli adalah raja, mungkin itu juga sih ya. Tapi ternyata makanan raja-raja pada abad ke-18 ya kan silam. Dan tempe ini juga makanan utamanya untuk yang buat kalian mau VG
ya kan, vegetarian. Kenapa? Karena ada vitamin B12 yang penting untuk kalian konsumsi sebagai vegetarian. Dan banyak lagi fakta-fakta unik tempe ini, salah satunya bisa kita olah jadi cemilan kekinian dengan rasanya yang tentunya anti mainstream. Nah, maka dari itu hari ini kita rasanya perlu untuk promosikan yang namanya di sini ada keripik tempe Al Khalif dan sudah hadir ownernya Kak Sri Kurniawati. Halo, apa kabar Kak? Halo, alhamdulillah baik. Oke Kak Sri, sebelum kita ngobrol nih tentang usaha kakak, Oke. boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara kita? Assalamualaikum, halo Tribuner, saya Sri Kurniawati, saya owner dari Keripik Tempe Al Khalif. Nah, Tribuners, sebelum kita ya kan spill mengenai usahanya ini, kalian saksikan dulu video menarik dari Keripik Tempe Al Khalif. Happy watching! Nah, Tribuners, balik lagi ke studio. Kita di Bincang Bisnis UMKM hari ini bersama Keripik Tempe Al Khalif, tempe persembahan dari Indonesia untuk dunia. Ya, Ya, Kak ya. bener. Emang iya ya. Di belahan dunia mana ada produksi tempe ya kan? Di Indonesia kayak paling banyak ya. Makanya di luar negeri harganya mahal ya, Ya, kan, bener. Kak. Nah, Kak, aku panggilnya Kak Sri aja enaknya nih ya. Ya, boleh. Oke. Kak Sri, Gitu. pertama nih aku mau tanya kalau ke pengusaha, kalau ke orang yang ada usahanya, kenapa sih pilih keripik tempe ini untuk jadi usahanya? Motivasinya apa nih Kak Sri? Eh,
Itu di tahun 2017 itu kan aku nemu resepnya. Jadi coba buat, itu keluarga suka. Ya, coba karena keluarga suka, terus aku lihat di pasaran itu sedikit Oh, gitu. sedikit ya? Yang Sangat produsennya ini gitu ya? masih langka. Aku Oke. sendiri waktu itu belum pernah lihat kan. Jadi coba menangkap peluang itu biar maksudnya keluarga juga bisa nyemil terus gitu kan, tapi dengan yang sehat gitu. Coba buat yang tanpa MSG gitu, karena waktu itu masih banyak banget yang pakai MSG. Iya. Jadi aku coba buat itu yang kayak mana caranya buat cemilan yang sehat, Tapi enak gitu kan enak. ya? Dan di sini tuh peluangnya besar gitu. Mungkin kalau daerah Jawa itu kan udah banyak, tapi kalau di Sumatera itu Di Sumatera masih masih sedikit ya? sedikit ya. Itu tadi yang memotivasi. Jadi karena pengen buat cemilan sehat lah gitu. Oke, berarti berangkat dari kebutuhan pengen nyemil ya kan sekeluarga gitu ya. Iya, benar. Dan melihat dari produsennya juga masih sedikit Iya ya benar. kan. Dan kesadaran dari Kak Sri bahwasanya kita tuh nyemil tuh boleh lah ya kan, selain makanan pokok ya kan. Tapi harus yang sehat ya. Iya benar-benar. Apalagi gaya hidup sekarang udah berubah drastis ya kan Kak. Ibaratnya Iya. malam tuh orang masih melek, sementara harusnya waktunya istirahat, jadi istirahatnya kurang. Jadi kalau makanan asupannya juga nggak bagus, waduh, Benar. makin drop ya, apalagi masa pandemi kayak gini. Oh, motivasinya keren nih Kak Sri ya. Terus Kak, produk ini walaupun nggak begitu banyak, tapi adalah beberapa ya kan yang jual seperti ini. Tapi yang membedakan produk Kakak ini sama produk sejenis lainnya nih apa nih Kak? Spesialnya apa Kak? Spesialnya kedelainya ini yang kita pilih, memang kita sortir lagi. Jadi benar-benar kedelai yang bersih tanpa kulit. Wow, Tanpa kulit. Kemudian kita juga proses penggorengannya itu ada, jadi dia nggak berminyak. Oke, nggak pakai minyak goreng gitu Kak? Pakai minyak goreng, Tapi cuman hasilnya tuh seperti nggak berminyak gitu, Dry seperti fry nggak gitu digoreng. ya? Oh gitu. Makanya banyak ini digoreng atau dipanggang gitu. Ternyata digoreng tapi pakai alat khusus. Enggak pakai biasa, pakai penggorengan biasa, cuman ada tekniknya. Oh, tekniknya Gitu. ya. Jadi Lain dia ya kan? Jadi kandungan minyaknya nggak terlalu banyak gitu ya Kak? iya, kandungan Oke. minyaknya. Bahkan kalau ini nanti bisa dilihat itu seperti nggak berminyak gitu. Iya, nanti ya kita Tampilannya. lihat di sesi testing foodnya. Terus yang lain seperti varian lain kayak rawit, andaliman itu bubuk taburnya kita produksi sendiri. Jadi udah pasti beda sama yang di pasaran. Nggak beli bumbu jadi ya Kak, yang Enggak. banyak micin itu Iya ya benar, kan? kita nggak pakai Oke. gitu. Untuk yang coklat kita juga pakai coklat batang itu yang premium. Wah, keripik tempe baluran coklat ya kan? Coklatnya premium lagi. Waduh, harganya ini gimana? Nanti kita tanya harga. Terus Kak, gimana? Oke, jadi itu juga vegetarian food. Ini sebenarnya udah vegetarian, cuman vegetarian itu kan memang ada jenisnya ya. Ada dia yang bisa makan bawang, ada yang enggak. Oke. Kalau yang enggak bisa makan bawang biasanya kita PO. Dia khusus, aku nggak mau pakai bawang gitu. Oh, berarti Bumbunya kita nggak pakai by bawang. request lah ya kan Kak? Iya. Boleh ya. Oke. Terus juga kita gluten free. Itu sih kelebihannya yang dibanding dengan yang lain Produk gitu. luar sana ya. Berarti mulai dari pemilihan bahan bakunya yang Iya benar-benar benar. prosesnya juga ya Kak, proses penggorengannya ya kan, membersihkan kacang kedelainya, udah gitu dari bumbu-bumbunya juga Iya, ternyata bumbunya. homemade ya kan, buatan sendiri. Dan emang ya lihat juga ya kan, kemasannya cute ya, dan ini menjaga sekali dari udara dari luar Iya, ya Kak, benar. biar enggak Kedap udara. ya kedap udara, biar enggak keripiknya enggak cepet melempem. Kayak mental siapa nih yang melempem ini enggak ya? Oke, nah berarti tadi spesialnya itu nih dari keripik tempe Al Khalif. Variannya juga apakah cuma ini Kak? Variannya ya ada 4, original, rawit dengan aroma daun jeruk, andaliman dan coklat. Wow, ada andaliman ya kan, khas Sumatera sekali. Ternyata varian-varian dari keripik tempe Al Khalif ini unik ya Kak ya? Iya. Benar ya. Boleh dong nanti kalau ada rasa durian gimana Kak? Belum dicoba. Belum dicoba ya. Tapi dengan yang namanya bahan premium tadi, terus packingannya lihat ya premium juga nih packingannya ya kan. Kira-kira harganya berapaan nih Kak kira-kira? Harganya Terjangkau itu nggak sih? kayak yang ini coklat, ini yang isi 50 gram itu
15.000. Mm-mm. Ya kalau yang original 10.000, yang rawit Mm-mm. 13.000, sama yang ini yang andaliman isi 40 gram 15.000. Berarti antara 10 sampai 15.000 Mm-mm, gitu benar. ya. Itu untuk kemasan berapa gram Kak? 50 gram, 40 sampai 50 gram gitu ya. Tapi kalau misalnya di atas ini harga Ada. per kilonya mungkin Ada stok ya kan Kak? Di Iya, rumah? karena banyak juga yang beli itu ibu-ibu rumah tangga kan. Mereka kan kalau kecil-kecil kayak gini kan kayaknya sedikit kali. Kayaknya cepet Jadi banget habisnya gitu kan ya. jadi beli yang per seperampatan atau sekiloan. Iya. Nanti buat seminggu gitu. Iya. Sekilonya kayak yang original ini 120.000. 120.000, ya makan pakai nasi panas ini Iya, Kak. bener. Ya Tuhan, sesimpel itu hidupku ya makannya. Pakai tempe aja yang penting Iya. kalau rasanya maknyus ya kan. Iya, benar. Berarti ya worth it lah ya Tribuners ya, dengan harga 10.000 sampai 15.000 untuk ukuran 50 gram ini kalian sudah bisa nikmati cemilan yang sehat dan tentu enak ya. Jangan lupa tadi aku bilang tempe itu makanannya raja pada abad ke-18. Jadi ini abad ke berapa? 21 ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi by the way Kak, untuk ketahanan produk Kakak ini sendiri berapa lama nih Kak masa expirednya mungkin ya? Sebulan. 1 bulan? Ya, karena memang nggak pakai pengawet, jadi sebulan. Oke ya, berarti aman lah ya kan, mau di stok juga agak Iya. lama aman ya Kak Aman, ya. insya Allah aman. Kalau penyimpanannya sendiri Kak harus ada ini kan tempat khusus Kak atau enggak, gimana? cuman jangan pas di bawah matahari aja. Oh. Cuma kalau yang coklat ini lebih enak sih sebenarnya dia disimpan di Freezer. kulkas. Di kulkas ya. Iya, tapi yang sealernya itu Iya, jangan di sealer, freezer. Iya, jangan di freezer ya, salah bilang maksudnya. Iya, karena kan coklat kan tuh Iya, ya. jadi kalau dia suhu ruang kan dia nanti mau meleleh. Jadi simpannya di kulkas saja. Iya, apalagi mungkin kondisi panas udara gitu kan. Kalau di chiller mungkin coklatnya juga jadinya enak gitu Iya, ya, makin bener. enak. Nah, khusus yang coklat di Tribuners penyimpanannya ya harus di chiller. Tapi kalau sebentar aja habis ini Kak, nggak usah simpen kayaknya ya kan. Iya, Nah, benar. penasaran nih Kak, ini dengan keripik tempe Al Halif ini udah buka dari kapan nih Kak sampai punya, istilahnya keren nih ya kemasannya kayak gini gitu. Udah berapa lama Kak? Kalau mulainya sendiri 2017 sih, tapi itu sempat vakum kan setahun. Jadi kita mulai lagi di 2018 akhir. Oke, Jadi berarti sekitar 4 tahunan lah Iya, ya. tapi Ada vakum proses berapa? proses aktifnya itu udah 3 tahunan. 3 tahun ya. Oke. Dan gimana ya untuk awal mula usaha ini Kak, kira-kira mulai dari awal dan sempat vakum sampai 3 tahun sekarang ini, kira-kira ada story apa nih Kak yang bisa Kakak share ke kita? Kalau yang vakum itu mungkin karena ini ya, karena ada urusan keluarga gitu kan, jadi kita vakumin. Tapi tetap ada yang order, tapi by PO aja, siapa yang ini aja, kita nggak share gitu. Iya. Karena kan di akhir 2017 itu kan udah sempet orang tahu kita dagang Iya, itu. pelanggan yang sudah ada lah ya existing. Jadi Oke. kalaupun buat orderan memang yang khusus pesanan aja. Jadi aktifnya itu kan di 2018. Kalau jatuh bangunnya itu udah banyak banget. Iya, apa aja nih Kak yang sudah dilalui? Iya kan? Apakah jatuh dan tak bangun lagi, bangun dong ya, sampai sekarang masih ada. Karena tempe ini kan proses pembuatannya juga nggak segampang kayak kita buat keripik ubi, keripik pisang gitu. Dia ada proses fermentasinya. Kita harus belajar berapa lama fermentasinya biar produknya ini nggak hitam gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, jadi dia tetap bersih lah gitu. Makanya dikira orang keripik tempe saya ini belum dimasak gitu. Saking dia nggak karena ini. kalau tempe ini kan ada masa waktunya, kalau dia udah menghitam ketika digoreng pun jadi Iya, hitam kan ya Kak. Oh gitu. Itu. Berarti mulai dari awal kedelainya itu Kakak proses sendiri sampai jadi Iya, tempe, dipotong-potong ya kan, Diiris-iris, diiris-iris jadi keripik. Iya. Waduh, dari benar-benar bahan baku awal banget ini Iya, ya. jadi prosesnya itu dari bahan baku ke jadi kayak gini mau 3 sampai 4 hari gitu. Oke. Nah, itu. Cukup lama ya Kak ya. Iya, terus pernah juga kita di awal-awal ini belum ngerti kali lah ya kan prosesnya gitu. Kita dipesen sama salah satu toko roti gitu, langsung 30 kilo selama 2 hari. Kan kita iakan itu, rupanya
nggak bisa seperti itu kan cara kerjanya. Jadi terbuanglah itu sampai berapa goni itu terbuang. Ada kayaknya hampir 50 kilo terbuang. Nggak jelek kan di ini. Iya, benar-benar. Ya kayak gitu, seperti itulah. Karena nggak bisa terlalu banyak kali ya Kak, ya Iya, langsung gitu ya. karena kan dia ngirisnya itu kan hari itu masih manual, masih pakai apa pisau kan, jadi lama kali prosesnya, jadi nggak terkejar lah sampai si tempe-tempenya ini item-item. Iyalah, nggak terlalu lama terpakai. dibiarkan ya kan Kak. Waduh, jadi akhirnya terbuang berapa kilo itu? Iya. Ya Allah. Terbuang. Terus Itu, ya udahlah ya kan. Mm-mm. Coba lagi. Terus dari kualitas juga kita perbaiki gitu kan, perbaiki kualitas apanya yang kurang. Terus Packagingnya juga kemasan, ganti-ganti iya, gitu ya. kemasan gitu. Yang lebih menarik perhatian ya kan Kak, dari warnanya, benar ya. Terus belajar juga kan, belajar gimana caranya lah biar ini eksis gitu kan, biar kita tetap yang namanya survive dalam keadaan apapun gitu ya, bertahan pandemi ini lagi ya kan Kak. Iya benar. Jadi belajar terus lah sampai sampai sekarang lah masih terus belajar. Benar sih ya, istilahnya kalau memulai usaha itu katanya emang perlu keberanian, tapi membesarkannya itu perlu ilmu. Nah, ilmunya belajar. Iya benar. Gitu ya kan. Nah, tapi kalau untuk kendala-kendala di awalnya itu Kak, atau tantangannya Kak, selama ini ada apa aja Kak yang pernah terjadi di keripik? Kalau kendala itu mungkin modal kerja terbatas ya. Modalnya ini dulu itu dari apa? Sisihan uang belanja sih dulu. Oh, ini berumah tangga yang baik ternyata ya. Jadi memanfaatkan sisihan ya Kak. Iya. Nggak check out di ini Kak. Di belanja-belanja. Jadi sisihan dari berapa ya, kedelai itu cuma 3 ons dulu kan, dicoba-coba gitu. Jadi kendalanya mungkin modal kerja tuh masih terbatas, terus alat kerja masih terbatas gitu kan. Terus apa namanya ya, tempat lah, wilayah kerja itu kan masih sekarang ini masih bersatu sama rumah, itu aja sih. Dan produksinya lah kita bilangnya kan, jadi agak nggak enak ya kan Kak. Seperti itu kalau kendalanya. Kalau tantangannya Kak selama menjalankan usaha ini? Tantangannya itu tadi kita harus belajar banyak tentang tempe ini karena dia nggak semudah menggoreng keripik yang lain. Yang kedua itu sekarang ini tantangannya mulai ada kan kompetitor yang menawarkan harga lebih murah. Jadi kita harus lebih banyak mengedukasi calon pembeli. Ini loh kelebihannya si Al Khalif gitu. Seperti itu. Karena istilahnya kalau secara fisik bisa terlihat sama, tapi mungkin proses di sebelum itu ya kan, atau misalnya rasanya pasti kan berbeda. Iya gitu. benar. Setiap tangan pasti beda lah ya kan hasilnya. Dan di masa pandemi COVID sekarang ini Kak, ya itu tadi Kakak kan harus survive kita dalam setiap keadaan apapun. Gimana nih Kak cara Kakak bisa bertahan nih? Waktu awal-awal pandemi itu memang agak down. 2 minggu itu saya rumahkan karyawan. Waduh. Habis itu saya bikin apa namanya, kayak program bagi-bagi masker gitu setiap beli keripik tempe itu mulai ini lagi. Ternyata dari situ saya belajar kalau kita mau banyak dapat kita harus banyak memberi gitu. Iya benar ya. Gitu kan? Ilmu ikhlas memberi itu berarti ya. Iya. Kan, jadi setelah itu mulai bangkit lagi gitu kan. Balik lagi lah ke normal gitu. Justru di pandemi ini malah saya nambah karyawan gitu. Jadi kalau dibilang berdampak atau nggak berdampak bingung juga ya kan. Iya, ada hikmahnya lah ya kan. Karena di masa pandemi ini orang di rumah semua kan Kak, ya kan. Benar. Stay home, jadi perlu yang namanya cemilan-cemilan ya. Iya benar. Oke, nggak semua sih Kak sebenarnya UKM ini terdampak negatif dari pandemi ini. Tapi tergantung cara dia melihat peluangnya. Iya. Masih bisa memanfaatkan jaringan online kan gitu ya kan. Terus saya juga kan banyak gabung di komunitas-komunitas yang memang positif gitu, tujuannya memang membantu usaha ini biar dia berkembang. Saya juga ikut kelas-kelas online kan untuk belajar kayak desain foto, belajar foto gitu. Marketingnya gimana gitu kan ya. Ikut belajar seperti itu. Iya, dari kan Kakak ikut komunitas, tapi ada nggak ikut program-program pemerintah gitu kayak join UMKM itu Kak?
Iya, dari 2018 itu kan memang kita udah gabung di apa namanya Dinas Koperasi UKM Deli Serdang. Itu ketika setelah vakum saya langsung gabung ke situ. Jadi kayak program-programnya itu memang kita ikuti kayak apa namanya Deli Serdang Mall. Oke, ya bermanfaat sekali sih itu ya Kak, aku lihat ya. Terus di apa pojok UKM, bahkan di P3UD yang dinaungi sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, itu kita ikuti. Terus baru-baru ini tuh ada beli kreatif Danau Toba sama Apa ini tuh, Kak? itu program itu juga program untuk menaikkan apa namanya ya, membangkitkan UMKM. Iya, memperkenalkan produk-produk Iya, UKM. Oke. dari Kemenparekraf. Oke, Kemenparekraf. Waduh, ikut join kementerian ini ya, pariwisata ekonomi kreatif Iya, ya, benar. Kak Sri ya. Oke. Iya, terakhir ini juga lolos kurasi di apa apresiasi kreasi Indonesia 2021 dari Kemenparekraf juga. Terpilih sebagai UKM. Iya, kita kan ada Gimana? Acara apa tuh, Kak? subsektor. Jadi itu nanti lebih ke pameran. Oh, pamerannya secara offline, online? Iya, itu yang belum tahu, katanya tergantung wilayah masing-masing apa namanya ini? Kebijakan ya? Iya, kebijakan Oh, wilayah oke. masing-masing. Ya, keripik tempe Al-Khalif loh ya, dari Deli Serdang dan terpilih ya untuk skup nasional itu berarti ya Kak, Kemenparekraf ya. Iya, itu kan kita ada beberapa subsektor, Iya. ada fashion, kuliner. Nah, kulinernya itu untuk Medan kita ada 6 termasuk keripik tempe Al-Khalif. Wah, ini dia kan membanggakan tentunya ya. Mungkin karena tadi Kakak banyak berjoin sama komunitas, juga peduli yang samanya program pemerintah juga diikutin dari Dinas Koperasi juga ada ya Kak ya? Iya, Dinas Koperasi itu sangat membantu sekali sih, karena dari awal kita udah gabung di Dinas Koperasi, bahkan logo Al-Khalif juga yang desain itu dari Dinas Koperasi. Wah, gitu. dapat bantuan banyak berarti ya Kak ya, termasuk desain logo. Iya, desain logonya dari Dinas Koperasi. Itu makanya berterima kasih juga kepada Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang, Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang, Ibu Dr. Randa Haja Rabiatul Adawiyah Lubis MPD. Terima kasih juga untuk Bapak Bupati Deli Serdang, kemudian untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Deli Serdang. Wah, Ibu Kadis pun bangga ngelihat Kakak di sini ya kan, udah ikut banyak kegiatan, dan Pak Bupati juga thank you sekali berarti ya Kak ya, sudah menghadirkan namanya wadah ya. Waduh. Dan alhamdulillah berkembang gitu ya kan Kak Sri ya. Alhamdulillah berkembang. Tapi ya istilahnya perlu ada proses-proses sebelum itu ya Kak. Jangan kita berpikir instan, aku yang penting gabung aja ke Dinas Koperasi atau komunitas mana pasti sukses, belum tentu. Iya. Kalau nggak ada usaha. Iya, kitanya juga harus usaha gitu. Dan komitmennya juga yang penting, memperbaiki produk, ya kan. Nah, dan memperbaiki diri. iya benar. Iya dong. Kayaknya kalau kualitas diri juga harus benar, diperbaiki dengan belajar gitu kan. Iya, karena kita kan jualan ini, kita menjual layanan juga kan, Iya, Kak? benar. Servis gitu. Kalau ada orang kan macam-macam nih pembeli ini ya kan. Ada yang malam nanti order dan mau buru-buru ya kan Kak. Bener. Ada nggak cerita-cerita seperti itu tentang pembeli yang ngeselin Kak, atau gimana Kakak nanggapinnya? Ada. Yang paling ngeselin itu waktu dia mau beli, ini kan kita berdasarkan berat. Iya. Nah, jadi kan kita nggak hitung piece-nya. Iya. Nah, dia suruh kita hitung piece-nya. Wow, itu sekilo ada berapa piece katanya. Wah, ini kan, aduh, gimana kalau misalnya dia disuruh beli ikan teri 1 kilo, coba hitung piece-nya, berapa ekor tuh ikan teri? Iya, itu kan. Jadi ya Waduh. nanggepinnya, jadi Bu, 1 kepingnya itu beratnya segini. Jadi kalau sekilo kita kira-kira segini lah Bu, gitu. Ya udah, habis itu dia hilang gitu aja, udah ngerjain gitu. Mungkin dia mau ngasih kuis sama Kak Sri sebenarnya gitu ya. Niat beli apa enggak sih nih Ibu ya? Ya sebenarnya kalau ya namanya itulah yang fungsinya ada satuan gram ya, karena nggak akan mungkin kita menghitung. Iya benar. Kan ada satuan gram, nggak mungkin satuan piece, ini nggak dijual per piece loh. Iya benar. Agak aneh ya mungkin. Iya. Tapi punya strategi tentunya ya Kak Sri ya untuk menghandle semua itu ya. Iya benar. Oke. Nah ini yang ditunggu-tunggu Tribuners
nih, pengen tahu ada promo apa di keripik tempe Al Khalif nih? Kalau promo itu kita biasanya berdasarkan hari-hari khusus atau ada event-event tertentu gitu, misalnya kayak hari besar apa gitu, Pasti ada ya, Kak, ya? kita buat promo. Tapi kalau program itu yang nggak promo tapi selalu ada tuh yang free ongkir apa Lubuk Pakam, Tanjung Merawa, Medan itu yang minimal order 150.000. Free ongkir. Iya. Lubuk Pakam, Tanjung Merawa, Medan. Deli Serdang pokoknya seluruhnya gitu ya Kak ya? Enggak semua Deli Serdang, karena Deli Serdang itu kan ada yang luas jauh, ya? luas. Jadi kita Medan Jadi Lubuk aja Pakam, yang terjangkau kurir. iya. Dengan minimal order 150.000 rupiah kalian sudah bisa free ongkir. Di Medan dimanapun ya Kak ya? Di Medan luas juga loh, kota, Kak. Medan kota. Medan kota, jangan gitu dong Kak. Nanti ada yang Medan pinggiran ya kan? Kakak gemeter ngeliat. Enggak, kurir yang gemeter ngantarnya Kak. Iya benar, kejauhan. Kan? Medan kota. Nah Kak, aku lihat nih di Instagramnya Keripik Tempe Al Khalif nih, feednya menarik sekali nih Tribuners ya kan. Mulai dari postingan-postingannya colorful gitu kan, keren ya kelihatan, dan isinya juga termasuk isi kontennya kayak full edukasi, manfaat ini manfaat itu. Nah itu yang nge-create siapa Kak, dan yang tujuannya apa sih nge-create seperti itu? Itu yang nge-create saya sendiri. Saya masih merangkap menjadi admin. Wah, ini owner, admin, keuangan juga ya. Iya. Merangkap jadi admin, jadi yang nge-create itu saya. Terus tujuannya itu biar IG-nya tuh lebih menarik, lebih bermanfaat. Jadi yang mampir itu kan nggak bosen kalau kita cuma ngiklan open order gitu kan gambar bosen produk kan? terus, Iya ya bosen kan? Jadinya kita selingi dengan motivasi, edukasi, informasi-informasi gitu. lainnya ya kan, kayak aku baru tahu tuh tadi fakta unik dari tempe ya kan. Jadi jangan yang suka tempe jangan ngerasa inilah ya kan, nggak enak hati atau ya ampun aku kok favorit aku tempe yang lainnya pizza. Jangan ngerasa istilahnya insecure. Iya benar. Nah, jangan ya, makanan raja tuh 18 tapi ya nanti mana tahu ya kan Pak Presiden juga, kita kan nggak tahu dia favorit apa kan ya. Iya, pasti tempe dia suka. Pastinya itu ya kan. Dan saya sukanya. Nah, ngomong-ngomong untuk usahanya ini Kak, walaupun sudah 4 tahun ya kan, sudah cukup lama, tapi untuk kedepannya pasti perlu pengembangan ya kan Kak. Iya benar. Kira-kira pengembangan usahanya, langkah ke depan rencananya mau ngapain lagi nih Kak Srini? Langkah ke depannya mungkin kita mau memperbanyak reseller di pemasaran, mungkin memperkuat di pemasarannya, kerjasama dengan toko-toko oleh-oleh gitu, seperti itu. Sentral oleh-oleh ya. Emang udah ada di mana aja nih Kak? Nggak apa-apa dibilang. Kita ada di Hub Market Kuala Namu. Oke, wah. Rencananya dalam waktu dekat juga ada di Medan Napoleon Medan ini sebelah. Oh iya, sebelah Tetangga. Nah, di situ. Berarti di luar dari pemesanan dari online dari Kakak sendiri, sudah ada di offline-nya store-nya di Hub Kuala Namu dan di Medan Napoleon. Ya, gitu kalau di ya. Pakam itu ada di pojok UKM. Pojok UKM sama juga ada. Di P3UD Deli Serdang. P3UD Deli di Serdang. Tanjung Merawa. Di mana Di alamatnya? Tanjung Merawa. Tanjung Merawa, ya kan. Tapi kalau kalian bukan daerah situ, pokoknya nggak terlalu dekat sama daerah situ, bisa pesan online. Benar, bisa. Minimal 150.000 free ongkir ya. Nah, ngomong-ngomong tadi Kakak bilang mau buka reseller juga gitu kan ya Kak. Iya, Udah berapa banyak nih reseller yang sudah ada Kak? Reseller kalau yang aktif itu sedikit, yang banyak itu yang kadang ambil kadang enggak itu 10 sampai 15 ada gitu. Yang cuman yang aktif yang setiap bulannya itu sampai banyak itu 1-2 orang sih memang. Oh, kayak mungkin kayak udah lama-lama kayak judulnya kayak buka cabang ya kan. Iya. Iya kan, karena udah terlalu sering ngambil. Iya. Tapi ngomong-ngomong kalau untuk syarat jadi resellernya apa nih Kak? Siapa tahu ada Tribuners yang berminat ini kan ya. Syaratnya kita pakai minimal order, itu minimal order 200.000 itu udah bisa dapat harga reseller. 200.000 sudah bisa dapat harga reseller ya? Itu udah diskon 20%. Oh, dari harga normal ya Kak? Dari harga normal. Oke, syaratnya itu aja? Iya, syaratnya itu aja. Oh, yang penting minimal order ada ya? Iya. KTP, SIM nggak Nggak tinggal? usah, karena Nggak bukan ya, Kak? mau kredit. Iya, benar-benar. Dan payment dulu lah, bayar dulu yang jelasnya Iya, ya kan Kak? benar. Iya. Jangan kirim barang dulu baru bayar, aduh. Iya, benar enggak.
nggak mau jangan. lagi gitu. Pernah Iya. juga. Pernah juga Pernah kejadiannya? kejadian nggak bayar akhirnya, ya udahlah ikhlasin aja, nggak sedekah. Iya, astagfirullahaladzim. Itu tadi ilmu ikhlas ngasih ya kak, kemudian dikasih kembali Iya benar. balasannya ya kan. Nah, mau tahu nih kak, keripik tempe Al Khalif ini pesanannya paling banyak pernah berapa pack sih kak? Ada pernah di ini nggak order untuk acara-acara gitu? Kalau acara enggak, cuma hari itu yang banyak itu waktu ada temen dia di Inggris, dia pesen buat acara 17-an di Inggris. Oke. Nah, itu lumayan sih, seharga 2,5 juta dia order. Baru kalau yang baru-baru Sampai ini, Inggris ya. ya, baru-baru ini ada yang order 1 jutaan itu dikirim ke Amerika. Wah, keripik tempe Al Khalif sudah ke benua Eropa sana ya, Tribuners ya kan? Iya, benar. Wah, keren ini. Tapi kalau di Indonesia sendiri sudah mana kak jangkauannya kak? Sudah Ke pernah kirim Papua kemana pernah. aja? Oh, Papua pernah. Nah, tergantung konsumennya sih, pembelinya siap nggak dengan ongkos Oh kirim. iya, tapi kan kalau dibilang ini kan kak termasuk ringan. Iya, Itu pengirimannya dihitung berat atau volume? volume Kak. Volume kan biasanya. ya? Heeh. Iya, karena ini ringan. Kalau 1 kilo itu bisa besar banget kan? Iya, benar. Ekspedisi pasti nggak mau rugi ya. Iya, benar. Makanya Volume, ya. kalau ya kendalanya mungkin di situ sekarang. Iya ya, untuk Ongkir. pengiriman. Benar-benar. Kalau misalnya dia agak beratnya masih ini, hitung berat kali ya kan kak, dan volume tidak terlalu besar Iya, ya. benar. Kayak kemarin waktu ada acara Beli Kreatif Danau Toba, mereka itu kan ada program gratis ongkir. Nah, di situ yang banyak kita kirim ke luar negeri, karena ke luar negeri itu gratis ongkir juga. Iya, dimanfaatkan ya di Iya, program itu ya kak ya, iya. Dan banyak repeat order kan. Iya. Jadi berarti produknya memang disukai, cuman mereka dicari. berat di ongkir. Iya benar. Emang dicari dan disukai, cuman itu tadi kendalanya di ongkir. Katanya lebih mahal ongkir daripada produknya Iya katanya. benar, kadang-kadang gitu sih kak Iya. Aduh. tapi kadang-kadang kalau emang orang udah suka pasti beli. Iya, benar. Makanya kita harapkan nih, ya buat kalian di luar kota ya kan, yang mau jadi reseller biar bisa menjangkau lebih Iya, luas lagi benar. ya kan kak Sri ya. Nah, tapi cuman ada 4 nih kak rasanya. Kira-kira ada rencana nggak mengeluarkan inovasi baru atau varian baru kak? Sejauh ini kalau angan-angan itu ada, cuman mau memaksimalkan yang 4 ini dulu biar dikenal semua orang dulu gitu kan. Yang ini gimana, ini Difokuskan gimana. ini Iya, dulu gitu fokuskan ya. ini dulu karena saya merasa ini belum maksimal kan. Jadi dimaksimalkan dulu ini. Nanti varian terbarunya nanti kita pikirkan lagi gitu. Yang unik itu apa gitu. Kak Sri ini down to earth kali ya, dia bilang ini belum maksimal, padahal aku pikir udah keren loh ini kak, apalagi yang mau dimaksimalkan gitu ya kan. Tapi biar istilahnya lebih fokus kali ya kak ya. Mana tahu ya ada varian baru, nanti kita tunggu aja yang unik tentunya ya. Iya benar. Oke, nah kak pengen tahu juga nih kak, dari membangun usaha selama 4 tahun ini, kira-kira kak Sri itu pelajaran apa sih yang bisa kakak dapatkan dan bisa di-share ke kita biar jadi istilahnya referensi sih buat kita usaha. Iya, pelajarannya itu banyak banget. Kita banyak belajar bersyukur, Iya, benar. belajar sabar, belajar jatuh bangun, belajar untuk lebih kuat, terus belajar lapang dada, Iya, benar-benar kak. belajar rendah hati, terus belajar ini juga yang itu tadi, kalau kita mau banyak menerima kita harus banyak memberi. Itu juga dalam masih proses belajar sampai saat ini juga masih belajar sih, terus belajar Meningkatkan kualitas iya, ya kan kak. meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas diri sendiri, seperti itu. Berarti intinya harus banyak-banyak belajar. Iya benar. Lebih kepada manajemen kolbu nih kak Sri, ya kan? Sabar, rendah hati. Tapi memang iya ya kak, namanya kita ngejual produk yang istilahnya pembeli adalah raja Iya gitu kan benar. Kak. Kita tampunglah semua aspirasi-aspirasinya. Nah yang terakhir kak Sri nih, boleh kasih ke Tribuners yang lagi nonton acara ini tips dan saran gimana sih untuk memulai usaha dengan persiapan yang baik sehingga bisa tuh bertahan usahanya sampai lama, versinya Kak Sri. Gitu. Kalau tipsnya itu yang pertama bismillah, niat lillahi ta'ala. Terus sebenarnya kalau modal sih nggak ini ya. Kalau modal Masih bisa nggak dicari terlalu lah ya Kak, solusinya jadi ya.
Modal nggak terlalu, yang paling penting itu siapkan mental. Karena dalam berbisnis ini, apalagi kalau mau panjang, itu kan banyak lika-likunya, banyak jatuh rintangannya, bangunnya. yes. Jadi siapkan mental, kemudian fokus sama tujuan kita, sama visi kita, konsisten, terus banyak belajar, terus rajin gabung di komunitas-komunitas yang membangun, yang bisa membantu kita untuk membangun usaha itu lebih maju gitu. Benar. Ya, berteman juga dengan yang energinya positif, jangan yang energinya negatif. Makanya kalau di Facebook saya, kalau yang punya status galau langsung saya nggak suka. Benar-benar Iya, harus. itu kalau yang galau-galau itu nggak positif. Jadi daripada terbawa suasana ya kan? Hempaskan ya. Cari ini banget pasti ya. Iya, gitu. Jadi terus positive thinking. Iya ya. Berpikir positif bahwa yang diberi Allah itu adalah yang terbaik. Yes, benar. Itu sih, Mbak. Iya, berarti termasuk mempersiapkan mental mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan ya Kak. Istilahnya membentuk komunitas ya kan, join komunitas apa aja, dari misalnya dari komunitas mandiri atau komunitas dari pemerintahan juga boleh. Karena mengembangkan jaringan tuh perlu Tribuners ya kan. Iya benar. Marketing yang baik tuh bukan kita capek-capek kan Kak, tapi udah nge-cut segala macam, udah posting kemana-mana. Tapi kalau misalnya aku pikir lebih baik tuh marketingnya mouth to mouth, mulut ke mulut. Jadi orang lebih percaya lagi ini yang dirasakan tuh kan rasanya. Jadi kalau orang dibilang enak nih gitu kan, dan kita percaya dengan si yang bilang enak ini, pasti kita akan nyoba dan berantai gitu ya. Nah Tribuners, kita tadi sudah selesai ngomong-ngomong nih, ngobrol-ngobrol tentang usaha keripik tempe ya, keripik tempe Al Khalif ini dari Deli Serdang ya Kak, salah satu UKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang. Wah, nanti kita tunggu lagi UKM selanjutnya tentunya. Dan banyak yang tanya, ada yang tanya nih Kak di Facebook, tapi kayak udah dijawab semua sih ya, mengenai jadi reseller tadi udah ya kan. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut lagi bisa DM ke Instagram Kakak, boleh? Kemana Kak? Ke keripik tempe Al Khalif atau WA ke 0822 7685 8036. Oke, WhatsApp-nya ada, Instagram-nya ada. Nah, DM aja buat misalnya mau tanya reseller, atau ada yang tanya nih Kak, kalau mau beli udah dijual di mana aja. Nah, tadi sih udah kita bilang ya Kak. Cuman nggak apa-apa. Itu ada di Hub Market Kuala Namu. Dalam waktu dekat di Medan juga akan ada di Napoleon. Di Napoleon. Kemudian di ini juga ada di kedai pojok Beras Tagi Supermarket yang di Tiara. Iya. Itu juga ada. Di situ juga ada. Kalau masih sedikit sih memang, kalau memang ini bisa langsung online aja. Ya, kita kirim by kurir. Daripada susah ya kan, kalian harus di rumah aja. Nah, tapi minimal 150.000 ya baru free ongkir. Iya. Kalau enggak ya nanti dihitungin lah ongkirnya sama Kak Sri. Tapi ngomong-ngomong masalah ongkir, Kakak ada kurir khusus nggak Kak? Kita nggak kurir khusus, kerjasama juga sama kurir, jadi saling kerjasama. Jadi dia memang ngirim ke Medan, tapi bukan cuma punya saya, jadi ada punya yang lain juga gitu. Cuman kita memang udah langganan gitu sama dia. Artinya lebih beda lah harganya dengan misalnya kita pakai kurir-kurir yang dari aplikasi ya kan Kak. Duh, dari mahal ongkirnya nanti kan. Nah, Tribuners, kita udah ngomongin masalah keripik tempe Al Khalif ini ya kan, bagaimana awal merintis usahanya ya kan, variannya ada apa aja, dan sudah sampai ke dapat prestasi juga ya Kak, ikut di Kemenparekraf itu ya kan, keren ya, inspiratif sekali. Sekarang juga lagi pendampingan di Femina. Masuk majalah Femina. Untuk usaha apa nih? Untuk maksudnya untuk ngulas apanya nih? Wirausaha wanita sih khususnya itu. Itu lebih ke ekspornya. Ke ekspor. Ngarahin ke ekspornya ya kan. Keren ya kan Kak Sri ya, diem-diem, kalem ya, banyak yang dilakukannya. Nah Tribuners, kita sampai di sesi hampir akhir ya, karena seperti biasa UKM makanan kita kan cobain. Katanya sih renyah ya, nah kita cobain. Tapi yang pertama mungkin aku akan nyobain yang dari tadi apa namanya Kak? Coklat. Iya, kayaknya unik nih ya, tempe yang rasanya sebenarnya datar aja kalau nggak pakai bumbu ya kan Kak, atau kalau pakai bumbu asin gitu kan, asin, gurih, enakan diasinin gitu kan. Nah, asin dan gurih, tapi ini disajikan
dengan baluran coklat lumer, tentunya kata Kak Sri yang premium coklatnya ya. Dan wah, sebenarnya kalau anak kekinian nih mau makan foto dulu, keren nih Kak. Ya sudah bisa sih dijadikan ini ya. Oke, kemasannya gampang kok dibuka ya. Tinggal disobek aja nih Tribuners. Dan ada seal khususnya, jadi kalau nggak habis bisa di seal lagi ya Kak. Nah kalau untuk makan izin ya Tribuners, aku buka face shieldnya ya. Bismillah. Disuruh ngitungin ya Kak per piece-nya ya. Iya, disuruh Maksudnya apa ngitung. sih? Itu bukan yang 50 gram, tapi Iya. yang sekilo. Aduh gimana ngomongnya ya, mau di nanti diapain pembeli, calon pembeli. Nah ini Tribuners benar, Allahu Akbar, aduh jatuh kan. Nih coklatnya tebel ya, tebel sekali, dan potongannya slice-nya maksudnya apa ya Kak, kayak kalau tipis gitu ini karena renyah lah pasti ya. Iya, Tipis-tipis insya gitu Allah. ya. Kayak snack-snack yang udah terkenal itu lah yang isinya angin. Kan ada kan pas snack di ini kan isinya kan besar kan Kak, tapi isinya angin Iya, gitu ya benar. kan. Ini banyak kok isinya Tribuners. Nanti kalian lihatlah sendiri, aku cobain ya, bismillah. Coklatnya nempel nggak ya di gigi? Ini coklatnya enak Kak. Tempenya masih kerasa juga. Maksudnya nggak menutupi rasa tempe ya. Kadang kan kita pikir kalau dibalur apapun hilang rasa originalnya. Tempenya enak, coklatnya juga enak, premium, bener aku percaya nih. Lagi ya. Habisin. Nanti dari cara aku habisin. Banyak juga yang nggak suka tempe tuh jadi suka tempe kalau Gara-gara ini ya Kak. Iya. Ini nih rasanya anti mainstream. Tetap ada rasa tempenya. Dan renyah, serius. Walaupun biasanya kalau coklat tuh kan kayak jadi Manis sekali. enggak, kalau ketemu, kalau misalnya coklat kan bisa jadi melempem ya kan Kak. Iya. Ini enggak kok. Itu tadi ya, ada teknik khusus ya Kak. Iya, ini. Dan best sellernya mana lagi nih Kak? Semua best seller jangan-jangan ya. Iya memang gimana ya, tergantung orangnya sih. Suka apa gitu ya kan? Kalau yang suka pedas mereka bahkan ini rawit terus dipesan. Rawit ya, kayaknya karena kita di Sumatera Utara nih, kita coba yang si andaliman ya kan? Ya boleh. Andaliman merah ya Kak? Iya merah. Kira-kira api cabai keluar dari kuping nggak ya makan ini? Kalau andaliman nggak terlalu pedas sih, nggak yang terlalu pedas pedas ya? yang rawit. Yes, nggak apa-apa. Kalau andaliman kan apa ya? Getir-getir manja gitu. Getir-getir kayak hidup siapa ya? Getir-getir manja ya. Itu kan. Oh, ini yang bumbunya Kakak proses sendiri ya. Tapi emang karena diolah di keripik tempe Al Halif ini diolah tuh mulai dari kedelainya langsung, kacang kedelainya langsung. Cantik loh Kak. Berminyak nggak Kak? Nggak kelihatan ada minyak kan? Enggak kelihatan ada minyak emang. Ini bumbunya juga kita rasain ya, tapi nggak kelihatan ada minyaknya. Dan Kedelainya banyak. iya, kedelainya banyak kayaknya. Nggak, istilahnya dan yang Kakak bilang tadi tampilannya cakep, putih gitu, bersih gitu bersih, ya. Kita cobain rasanya yang ini keripik rasa yang andaliman ya. Enak Tribuners. Kayak ngebayangin lagi makan ikan mas arsika kayak sambal andaliman mah. Sambal maksudnya rasa andalimannya juga terasa Kak. Dan memang lihat ya sendiri, mungkin nggak bisa kelihatan langsung dari kalian Tribuners, tapi emang benar putih gitu ya Kak, bersih ya. Dan ini yang tadinya pengemasannya pemrosesannya tidak bisa lama ya Kak. Kalau lama nanti bisa hitam ya. Oke. Seperti biasa, coba lagi dong. Dan masih renyah. Enak nih Kak. Tahan 1 bulan ya Kak? Tahan 1 bulan. 5 menit aja nih tahannya. Habis maksudnya. Tribuners pokoknya rekomendasi ini namanya keripik tempe. Kita nggak bisa cobain semua ya, nanti 2 jam lagi nanti ini kita ngobrol. Pokoknya keripik tempe, cemilan sehat kekinian yang enak ada di keripik tempe Al Halif. Nah, kok mau buat giveaway boleh? Oh boleh Kak, ada giveaway-nya? Boleh Nih. Tapi yang nentuin nanti Tribun aja ya siapa pemenangnya. Oke, ya ada apa nih giveaway-nya? Waduh, surprise. Jadi nih, hadiahnya ini 1 paket. Mm-mm. 1 paket keripik tempe Al Halif. Mm-mm.
Apa aja nih, Kak? Pertanyaannya, Oke, silahkan. pertanyaannya masih yang kita iniin tadi sih. Itu apa namanya, pembelian terbesar itu berapa gitu. Tadi kan ada berapa dan kemana. Yes. Aku boleh jawab nggak ya? Mau aja yang buka aja udah ya kan. Nah, Tribuners, ada pertanyaan nih dari owner Keripik Tempe Al Halif, Kak Sri. Pembelian terbesar berapa banyak dan dikirim kemana? Nah, kalian bisa post jawabannya di Facebook Tribun Medan. Nanti akan tetap kita tunggu sampai besok ya, Kak ya. Komennya, nggak apa-apa. 2 orang. Untuk 2 orang tercepat ya. Dan nanti akan paling kita benar. dan akan kita pilih, dan keputusan juri tidak bisa diganggu gugat tentunya. Benar. Oke, Tribuners, itu aja Kak giveaway-nya, iya kan? Satu paket ya Kak? Iya, satu paket tuh maksudnya ini satu. Iya, ya, yes. jadi. Nah, Tribuners, sudah sampai di acara, kita udah bincang bisnis UMKM bersama Keripik Tempe Al Halif, tentunya dengan dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang. Nah, sampai di acara, Kak Sri, terima kasih sudah hadir di sini, sudah nge-share ke kita berbisnis seperti apa ya kan, dan sudah ngasih tahu ada produk dari Deli Serdang yang Oke punya ini ya kan. Semoga usahanya semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih kepada Tribuners sudah menyaksikan acara ini. Semoga jadi referensi buat kalian di mana sih beli keripik tempe yang enak dan sehat ya kan, cemilan kekinian ya. Tuh ada coklatnya, enak pokoknya. Ya di sinilah ya kan Kak, di Keripik Tempe Al Halif. Ya, salah satu UKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang. Nah, kita sampai di acara, Kak Sri. Buat kalian yang mau UKM-nya yang akan kita ulas, bisa nanti hubungi kita di Instagramnya @tribunmedandaily, Facebook Tribun Medan, atau boleh ke Instagram pribadi saya, boleh @yuta_nasution. Oke, kita sampai di acara. Jangan lupa saksikan episode berikutnya ya kan, bincang bisnis UMKM setiap hari Rabu jam 3 sore. Akhir kata, saya Yuta Nasution bersama Sri Kurniawati dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan 22 kecamatan. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang ini dikenal memiliki banyak UMKM yang mampu menghasilkan berbagai produk mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan, hingga fashion yang unik dan menarik. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Deli Serdang yang terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Deli Serdang ini turut didampingi oleh Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan UMKM. Namun, dalam hal pembinaan dan pengembangan UMKM ini di akhir menemukan suatu kendala, yaitu pemasaran produk UMKM. Melihat hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang kemudian memberikan sarana pemasaran produk UMKM Deli Serdang melalui marketplace online yang bernama Deli Serdang Mall. Deli Serdang Mall adalah marketplace online yang memasarkan produk lokal produksi UMKM Deli Serdang secara online di alamat website yaitu www.deliserdangmall.com yang diprakarsai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2019 yang lalu. Deli Serdang Mall dirancang sebagai program UMKM Gosto Online yang memberikan kemudahan UMKM dalam menjual produk-produk hasil produksi mereka dan menjembatani UMKM mencapai market atau pasar tidak hanya lokal, melainkan hingga nasional bahkan internasional melalui media internet. Untuk itu, dibentuklah suatu marketplace online produk UMKM Deli Serdang di www.deliserdangmall.com yang konsepnya sama seperti situs belanja online lainnya, tetapi lebih mengedepankan produk-produk khas UMKM yang unik, menarik, dan kearifan lokal.